Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Akbar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang rangkuman Big Data yang sudah dijalankan pada semester kali ini. Nah, yang pertama ada materi 1, yaitu pengenalan dan eksplorasi data gambar. Materi ini berfokus pada pemahaman karakteristik awal dataset gambar sebelum masuk tahap pemodelan. Tahapan eksplorasi mencakup penayangan sampel gambar, pengecekan ukuran dan dimensi, analisis persebaran warna menggunakan histogram RGB, serta identifikasi outlier berdasarkan tingkat brightness. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan keseimbangan jumlah data pada setiap kelas. Pada laporan praktikum saya, digunakan kelas otak sehat dan otak yang memiliki tumor. Pemeriksaan keseimbangan jumlah data pada setiap kelas ini digunakan untuk memastikan dataset siap digunakan dalam pelatihan model klasifikasi. Hasil eksplorasi ini menjadi dasar penentuan preprocessing agar model dapat dilatih secara lebih optimal pada materi berikutnya. Nah, di sini ada visualisasi dari dua kelas dari dataset yang digunakan dan visualisasi jumlah total dari data masing-masing kelas. Di sini saya menampilkan contoh dua gambar untuk tiap kelas. Di sini ada brain tumor, yaitu otak yang memiliki tumor, dan healthy, yaitu otak yang sehat. Di sini juga saya menampilkan histogram, maksud saya bar chart untuk masing-masing kelas, untuk masing jumlah kelas. Di sini untuk kelas otak yang memiliki tumor ada sekitar 2.500 data. Sedangkan otak yang sehat itu ada 2.100 data. Selanjutnya materi 2 itu model klasifikasi gambar. Materi ini membahas penggunaan model klasifikasi gambar menggunakan convolutional neural network atau CNN. Tahapan utama yang dilakukan yaitu preprocessing gambar seperti resize ke ukuran seragam, kemudian normalisasi pixel, dan pembagian dataset menjadi train validation dan test. Model CNN dilengkapi dengan callback early stopping untuk mencegah overfitting dan model checkpoint untuk menyimpan bobot terbaik. Evaluasi performa dilakukan menggunakan akurasi, confusion matrix, dan classification report. Hasil pelatihan menunjukkan akurasi model, apakah model tersebut baik dan mampu mengklasifikasikan kelas secara seimbang, sehingga layak digunakan sebagai model klasifikasi dasar. Yang berikut adalah arsitektur model CNN yang saya gunakan pada laporan praktikum saya. Di sini ada pada model yang pertama itu ada input. Di situ model menginput gambar dengan ukuran 128 dikali 108 dengan channel warna RGB. Selanjutnya terdapat 4 blok utama yang masing-masing terdiri dari lapisan Conv 2D, batch normalization, dan max pooling 2D. Nah, Conv 2D sendiri pada blok pertama menggunakan 32 filter, kemudian meningkatkan menjadi 64, 128, dan 256 filter pada blok-blok berikutnya. Peningkatan jumlah filter ini membuat model mampu mengenali fitur yang semakin kompleks, mulai dari pola sederhana seperti garis hingga bentuk objek yang lebih spesifik. Kemudian ReLU activation digunakan untuk mempercepat proses pembelajaran dan mengurangi masalah vanishing gradient. Kemudian batch normalization berfungsi menstabilkan distribusi data selama training sehingga hasilnya lebih stabil. Dan max pooling mengurangi ukuran filter sambil mempertahankan informasi penting, sehingga model menjadi lebih efisien dan tidak mudah overfitting. Setelah proses ekstraksi fitur selesai, hasilnya diratakan menggunakan flatten layer agar bisa diproses oleh bagian klasifikasi. Kemudian masuk ke dense layer dengan 256 neuron dan dropout 0,5. Dropout ini sengaja digunakan untuk mematikan neuron secara acak sehingga model tidak terlalu menghafal data training. Terakhir, pada bagian output terdapat dua neuron dengan fungsi aktivasi softmax karena tugas klasifikasi yang digunakan hanya mencakup dua kelas. Output ini menghasilkan probabilitas untuk menentukan kelas mana yang paling benar. Selanjutnya adalah evaluasi model klasifikasi model CNN yang sudah dilakukan di laporan praktikum saya. Di sini hasilnya itu akurasinya 0,97 dengan 460 data.
Kemudian dapat dilihat dari confusion matrix di sini, ada 247 data yang diprediksi benar sebagai otak yang memiliki tumor. Kemudian ada 200 data yang diprediksi benar sebagai otak yang sehat. Sedangkan ada 9 data yang diprediksi sebagai otak yang memiliki tumor, namun sebenarnya itu adalah otak yang sehat. Dan ada 5 data yang diprediksi sebagai otak yang sehat, namun sebenarnya adalah otak yang memiliki tumor. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu anotasi gambar. Materi ini membahas proses anotasi gambar sebagai tahap persiapan sebelum pelatihan model deteksi objek. Anotasi dilakukan dengan memberikan bounding box pada objek yang ingin dikenali sehingga menjadi ground truth bagi model. Langkah-langkah utamanya yaitu memilih objek yang relevan, menarik dan mengatur posisi kontak, secara presisi mengikuti bentuk objek, serta memastikan ukuran bounding box tidak terlalu besar atau kecil. Kualitas anotasi sangat penting karena kesalahan kecil dalam posisi maupun ukuran dapat menurunkan performa model deteksi pada tahap berikutnya. Berikut adalah beberapa contoh gambar yang dilakukan anotasi. Pada dataset saya menggunakan dataset beberapa warna mobil untuk deteksi. Selanjutnya, model klasifikasi gambar. Materi ini berfokus pada penerapan model YOLO 8 untuk mendeteksi objek pada gambar. YOLO 8 memiliki 3 komponen utama, yaitu backbone untuk mengekstraksi fitur, neck untuk menggabungkan fitur multilevel, serta detection head yang menghasilkan prediksi bounding box, confidence score, dan kelas objek pada beberapa skala. Proses deteksi mencakup preprocessing gambar input, inferensi model untuk memprediksi lokal objek, kemudian non-max suppression atau NMS, digunakan agar hanya bounding box terbaik yang ditampilkan. Model lalu dievaluasi berdasarkan hasil deteksi untuk memastikan objek teridentifikasi dengan tepat. Nah, berikut adalah arsitektur model YOLO 8 yang saya gunakan pada laporan praktikum saya. Nah, yang pertama itu ada epoch sama dengan 100, artinya pelatihan dilakukan sebanyak 100 iterasi penuh terhadap dataset. Kemudian image size sama dengan 640, artinya ukuran gambar akan di-resize menjadi 640 dikali 640 pixel. Batch sama dengan 16, artinya pelatihan dilakukan per 16 gambar dalam satu batch. Kemudian optimizer sama dengan SGD, yaitu algoritma optimasi stochastic gradient descent. Kemudian learning rate sama dengan 0,01 untuk mengatur kecepatan model dalam memperbarui bobot. Kemudian patient sama dengan 20, artinya pelatihan akan berhenti lebih awal jika tidak ada peningkatan selama 20 epoch. Kemudian augment sama dengan true, artinya menerapkan augmentasi agar model lebih kuat terhadap variasi. Kemudian ini adalah metrik evaluasi dari model YOLO 8 yang sudah dilakukan. Nah, dari hasil ini dapat kita lihat bahwa model YOLO 8 yang dilatih sudah mampu mendeteksi objek berdasarkan warna mobil dengan sangat baik. Nilai MAP yang tinggi pada semua kelas menunjukkan bahwa bounding box yang dihasilkan sudah tepat dan prediksi warnanya konsisten. Selain itu, waktu inferensi yang cepat membuktikan model ini cukup efisien dan berpotensi digunakan untuk aplikasi real-time seperti pemantauan lalu lintas atau sistem parkir otomatis. Dengan demikian, model yang dihasilkan sudah layak dipakai dan siap dilanjutkan ke tahap implementasi pada dashboard di materi berikutnya. Nah, kemudian materi 5 yaitu membuat dashboard dengan Streamlit. Materi ini membahas pembuatan dashboard interaktif menggunakan Streamlit untuk menampilkan hasil prediksi model secara real time. Prosesnya dimulai dengan membuat model klasifikasi atau deteksi objek yang sudah dilatih sebelumnya. Selanjutnya, dashboard dirancang agar pengguna dapat mengupload gambar, lalu sistem akan menampilkan prediksi kelas atau objek yang terdeteksi, beserta confidence score. Aplikasi ini kemudian dideploy melalui Streamlit Cloud dengan menghubungkan repository GitHub, sehingga dapat dijalankan secara online. Nah, berikut adalah alur pembuatan dashboard dengan Streamlit. Yang pertama yaitu membuat akun GitHub untuk mendapat, menyimpan, dan mengelola file aplikasi secara online.
Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat akun GitHub. Nah, GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan model dan file dashboard yang akan dideploy. Nah, yang kedua, menyiapkan repository dashboard. File penting yang harus diunggah yaitu file dashboard, model hasil training yaitu model H5 dan BSPT. Kemudian folder gambar contoh untuk testing. Di sini saya menggunakan yang sesuai dengan laporan saya, yaitu tentang mobil untuk deteksi objek dan tentang otak untuk maksudnya CT scan otak untuk yang klasifikasi. Kemudian yang terakhir nih file yang harus diunggah itu requirement.txt. Kemudian ketiga itu install Git agar proses upload dan sinkronisasi file ke repository berjalan lancar dibutuhkan aplikasi Git. Yang digunakan yang dilakukan adalah install Git atau GitHub desktop sesuai kebutuhan. Kemudian menghubungkan folder proyek lokal ke repository GitHub. Kemudian yang keempat, membangun tampilan dashboard. Dashboard dibuat menggunakan perintah-perintah Streamlit untuk membuat aplikasi yang interaktif dengan komponen UI. Itu ada ST file uploader yang digunakan untuk mengunggah file gambar. Kemudian ada ST image digunakan untuk menampilkan gambar yang diunggah dan hasil deteksi. Kemudian ada ST button digunakan untuk tombol navigasi dan aksi klasifikasi atau deteksi. Kemudian ada ST markdown digunakan untuk menampilkan teks jenis HTML dan CSS. Kemudian ada ST session state digunakan untuk menyimpan status halaman aktif. Kemudian ada ST set page config digunakan untuk mengatur layout dan icon halaman. Kemudian ada ST sukses digunakan untuk menampilkan pesan keberhasilan. Kemudian ada ST error digunakan untuk menampilkan pesan error. Kemudian ada ST change resource untuk menyimpan model agar tidak dimuat ulang terus-menerus. Kemudian yang kelima ada deployment ke Streamlit Cloud digunakan untuk menjadikan dashboard dapat diakses online. Tahapannya, login ke Streamlit Cloud, hubungkan repository GitHub yang sudah dibuat, pilih file utama, sistem akan otomatis menginstal library sesuai requirement, kemudian aplikasi langsung berjalan secara online. Nah, berikut adalah hasil dashboard yang sudah saya buat untuk laporan praktikum yang kelima ini. Di sini dapat dilihat ada tampilan utama, yaitu halaman utama untuk pengguna bisa memilih apakah ingin melakukan klasifikasi gambar atau deteksi objek. Jika pengguna memilih klasifikasi gambar, maka pengguna akan diarahkan ke halaman klasifikasi gambar sebagai berikut. Di sini pengguna bisa memilih file yang ingin dilakukan klasifikasi. Jika pengguna ingin kembali ke halaman utama, pengguna bisa melakukan atau mengklik tombol yang ada di sini. Maka pengguna bisa kembali ke halaman utama dan jika ingin memilih deteksi objek, pengguna langsung bisa mengklik deteksi objek, maka akan diarahkan ke halaman deteksi objek. Di sini pengguna juga bisa mengunggah gambar untuk melakukan deteksi objek. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu scraping data. Pada materi ini dilakukan proses web scraping untuk mengumpulkan data ulasan pengguna dari Google Play Store menggunakan library Google Play Scraper. Tujuan scraping ini adalah mendapatkan data teks berupa komentar, rating, dan tanggal ulasan yang nantinya dipakai dalam analisis sentimen. Data yang telah diambil kemudian disimpan dalam format CSV agar mudah diolah pada tahap berikutnya. Dengan teknik ini, pengumpulan data dapat dilakukan secara otomatis, lebih efisien, dan menghasilkan dataset yang berasal dari opini nyata pengguna sehingga sangat relevan digunakan sebagai bahan pelatihan model analisis sentimen di materi selanjutnya. Berikut adalah hasil dari scraping data yang sudah dilakukan. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Plants vs Zombie untuk melakukan scraping datanya. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu analisis sentimen. Pada materi ini dilakukan analisis sentimen terhadap data ulasan pengguna aplikasi yang sebelumnya dikumpulkan melalui scraping. Tahapan yang dilakukan meliputi pre-processing teks seperti pembersihan karakter tidak penting, pelabelan data menjadi sentimen positif, negatif, atau netral, serta melakukan transformasi
teks menjadi bentuk numerik menggunakan TF-IDF. Selanjutnya, beberapa model machine learning seperti logistic regression, random forest, dan XGBoost dilatih untuk mengklasifikasikan sentimen secara otomatis. Kinerja model kemudian dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasilnya akan menunjukkan apakah model yang dibuat mampu mengidentifikasi persepsi pengguna dengan performa yang baik, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis opini pengguna terhadap aplikasi secara lebih mendalam. Berikut adalah hasil dari analisis sentimen yang sudah dilakukan. Di sini dapat dilihat kata bagus adalah kata bagus, katanya, kata banget, kata game, kata seru merupakan kata-kata yang sering muncul di ulasan dari aplikasi atau game Plants versus Zombie. Sini juga ada beberapa klasifikasi report menggunakan logistic regression, random forest, dan XGBoost. Dapat dilihat semuanya memiliki akurasi sebesar 0,82 pada analisis sentimen kali ini. Kemudian di sini juga bisa dilihat ada banyak ulasan yang tergolong positif dengan sebanyak 39.909 ulasan. Kemudian disusul oleh negatif yang sebanyak 7.537 ulasan, dan yang paling sedikit itu ada ulasan yang tergolong netral sekitar 2.554 data atau 2.554 ulasan. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.